Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Alhamdulillahilladzi syara'al hajj ila baitil haram min arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa televisi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita telah bersama-sama memasuki Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Ini tentu sesuatu yang patut kita syukuri, karena setelah pandemi yang panjang kita masih bisa menyaksikan musim haji dan menyaksikan saudara-saudara kita berangkat berhaji walaupun dalam situasi yang belum normal. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena syariatnya lah kita menjalankan ibadah haji sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa televisi yang berbahagia, momentum Idul Adha seperti hari ini adalah momentum bagi kita semua untuk merefleksikan diri terhadap apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita, Nabi Ibrahim, kepada anaknya yang bernama Ismail. Kisah keikhlasan Ibrahim dan pengorbanan Ismail itu hendaknya menjadi suri tauladan bagi kita semua. Kita melihat dalam teks-teks suci Al-Quran bahwa Ibrahim atas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ikhlas untuk menjalankan perintahnya yang datang melalui mimpi, yaitu untuk mengorbankan anaknya. Kemudian anaknya Ismail yang merupakan putra kesayangannya, ketika diberitahu oleh orang tuanya bahwa dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan dirinya, Nabi Ismail dengan ikhlas menerima dan meminta orang tuanya untuk tidak ragu menjalankan perintah Allah tersebut. Dan akhirnya karena ketaatan orang tuanya dan keikhlasan anaknya, ketika hendak Ismail akan dilakukan perintah pengorbanan tersebut, tiba-tiba Allah menggantinya dengan seekor domba. Dan disitulah kita melihat bahwa keikhlasan untuk menjalankan perintah Allah dan keikhlasan anak untuk menaati apa yang menjadi orang tua itu suatu yang harus dicontoh oleh kita semua. Hari ini kita semua tentu harus meringankan atau harus mengurangi ego kita masing-masing untuk menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas dalam menerima apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kita juga untuk para orang tua, untuk kaum muslimin semua harus benar-benar mampu menjalankan perintah-perintah Allah, ikhlas menjalankan perintah-perintah Allah sebagaimana telah dicontohkan oleh Ibrahim. Dan untuk anaknya, bagaimana keikhlasan anak terhadap orang tua dalam rangka menjalankan perintah Allah tersebut. Bapak, Ibu, para pemirsa televisi yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada masa Idul Kurban ini kita bersama-sama, bagi yang mampu, disunahkan untuk memotong hewan kurban, baik itu berupa sapi ataupun domba, yang masing-masing untuk porsi yang berbeda. Nah, pengorbanan ini hendaknya dimaknai sebagai bentuk keikhlasan kita terhadap apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Dan
kurban itu bukanlah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kurban itu adalah untuk kita semua. Kurban itu tidak akan menyampai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang akan nyampe kepada kita semua adalah pahalanya. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. La yanalallahu luhumaha, Allah tidak akan menerima dagingnya, wala dima'uha, dan juga tidak akan menerima darahnya. Walaki yanaluhut taqwa minkum, tetapi Allah menerima takwa dari kalian semua. Demikianlah diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi perumpamaan bagi kita semua, untuk selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah dipertunjukkannya, dan berbahagialah orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terhadap dinamika belakangan ini yang sebagaimana kita ketahui, pemerintah telah menetapkan bahwa sholat Idul Adha atau Idul Adha di Indonesia itu dilaksanakan pada hari Ahad atau hari Minggu, tanggal 10 Juli tahun 2022 bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1443 Hijriah. Ini tentu harus dipahami sebagai keputusan dari pemerintah atau ulil amri. Adapun ketika di masyarakat terdapat perbedaan, ada yang menetapkan Idul Adha sehari lebih cepat pada hari Sabtu, itu tentu harus dimaknai sebagai adanya perbedaan pemahaman terhadap isbat atau penetapan hukum, bukan dimaknai sebagai pertentangan dan perbedaan di antara kita. Ini merupakan contoh dari kegiatan atau perilaku beragama yang moderat, di mana perbedaan dalam isbat hukum agama itu tidak dimaknai sebagai perpecahan, tetapi justru menjadi kekayaan bagi kita semua, bahwa dalam Islam pemikiran dan nalar itu menjadi pokok dalam penetapan hukum dan syariatnya, sehingga ketika ada perdebatan, ada perbedaan, ini merupakan bagian dari dinamika keilmuan di dalam dunia Islam. Pemerintah sudah menetapkan Idul Adha dilaksanakan pada 10 Juli, dan ini harus dihargai sebagai keputusan pemerintah dan harus ditaati oleh seluruh ASN. Dan ketika ada yang merayakan pada hari sebelumnya, maka itu dimaknai sebagai perbedaan yang wajar sebagai respon terhadap perbedaan isbat tadi dalam pengambilan hukum. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Idul Adha 1443 Hijriah. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertakwa. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.